Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar anak-anak semuanya pagi hari ini? Semoga semuanya tetap sehat dan tetap semangat ya untuk belajar online ini. Oke, hari ini kita akan lanjut materi kita ya. Karena sebelumnya materi kita itu kemarin mengenai keragaman. Nah, itu kita mempelajari tentang subtema 1 ya, keragaman Bhinneka Tunggal Ika yang ada di Indonesia. Untuk sekarang, kita akan berlanjut pembelajaran kita ke tematik 4A subtema 2. Oke, sebelum lanjut ke pembahasannya, silahkan kalian ambil buku tematik 4A kalian dan kalian buka buku tematik kalian di halaman 38 bagian subtema 2. Nah, di sini nanti Ustadz akan menjelaskan bagian-bagian mana yang akan dibahas sama Ustadz. Oke, kalau misalkan buku kalian sudah kalian buka, kalian juga harus mempersiapkan alat tulis seperti pensil dan juga buku tulis. Karena di sini akan ada bagian-bagian pembelajaran yang tidak ada di buku. Oke, sudah siap? Ya, kalau sudah siap, kita lanjut ke bagian pembahasannya. Pembahasan untuk materi subtema 2 ini ya mengenai 1. Sifat-sifat bunyi dan indera pendengaran. Yang kedua, gerak tarik kreasi daerah. Nah, dari kedua pembahasan tersebut, kita bisa lihat nih, kalau sifat-sifat bunyi dan indera pendengaran itu masuknya ke pelajaran IPA. Dan untuk gerak tarik kreasi daerah, itu masuknya ke SBDP. Ya, siap belajar hari ini? Oke, sekalian siapkan buku tulis kalian. Jangan lupa nanti ada yang harus kalian catat. Oke, nah lanjut. Pembahasan yang pertama mengenai sifat-sifat bunyi. Oke, sifat-sifat bunyi itu ada berapa sih? Ya, sifat-sifat bunyi yang Ustadz tulis di sini ada 3. Yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan. Kedua, bunyi merambat melalui medium. Yang ketiga, bunyi dapat dibiaskan. Nah, jadi dari ketiga poin sifat-sifat bunyi ini, nanti satu persatu akan dijelaskan sama Ustadz. Oke? Nah, sekarang ini adalah sifat bunyi ini hal yang harus kalian tulis di buku tulis kalian. Jika memang dirasa harus di-pause videonya, silahkan kalian pause dulu. Kemudian kalian tulis di buku tulis kalian. Paham? Ya, silakan ditulis dan apabila perlu kalian pause atau ulangi lagi video ini dari sebelumnya. Ya, kita lanjut pembahasannya. Yang pertama, sifat-sifat bunyi yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan. Kok bisa bunyi itu bisa dipantulkan? Bunyi kan bukan benda. Oke, jadi penjelasannya seperti ini.
bunyi itu dapat didengar oleh orang lain karena ada pantulan, ya. Contohnya misalkan kalian berteriak di kamar kalian, ya. Nanti kalau kalian berteriak di kamar kalian itu bisa terdengar oleh orang tua kalian, teman kalian mungkin yang ada di rumah kalian. Nah, jadi itulah dipantulkan. Apabila kamar kalian kosong, silakan kalian berteriak, ya. Nah, kalau misalkan kalian terdengar suara kalian itu berisik, ya, masuk ke telinga kiri, telinga kanan, itu namanya bunyinya memantul dan terdengar kembali oleh telinga kalian. Seperti itu. Kita lanjut. Pantulan bunyi terjadi ketika bunyi mengenai suatu penghalang. Nah, kalau di kamar penghalangnya apa tuh? Ada tembok, kemudian ada pintu, kemudian banyak ya benda-benda yang ada di kamar kalian itu. Di rumah ada juga banyak ya penghalang-penghalangnya. Sehingga dapat terjadi gema ataupun gaung. Nah, gema dan gaung itu apa sih? Gema dan gaung itu nanti ada penjelasannya di bawah ini. Kita lanjut. Apa itu gema? Nah, gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar jelas. Pahami? Ustaz ulangi lagi ya. Bunyi pantul yang terdengar jelas. Jadi mantulnya jelas. Kedengaran sama teman kalian, orang tua kalian kalau kalian berbicara. Ya. Contohnya, ketika kita berteriak di pinggir tebing, pantulan suara akan terdengar dengan jelas. Ya, pantulan suara terdengar dengan jelas dan itu akan seperti mengulangi teriakan kalian. Misalkan kalian panggil Joko, ya nanti pas di pinggir tebing itu dia akan mengulangi lagi suaranya. Joko, Joko, kayak gitu, oke? Dan bisa terdengar oleh orang-orang di sekitar yang mendengar suara kalian. Nah, itu bunyi gema. Itu bunyi pantul yang terdengar jelas. Lanjut. Kemudian ada lagi gaung. Ada gema, ada gaung. Ya. Gaung itu kebalikan dari sini. Kalau gema itu bunyi pantul yang terdengar jelas. Kalau gaung bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Contohnya ketika kita berteriak di dalam goa atau di dalam sebuah ruangan. Nah, ya. Kalau misalkan kalian berada di dalam goa, ya karena goa itu kosong, kemudian kalian berteriak, pantulan suara kalian tuh dari kiri ke kanan, atas bawah itu pasti ada suara kalian kalau berteriak. Tapi suara kalian tidak akan terdengar jelas oleh orang yang di luar. Ya, kecuali kalian ada di pinggir tebing. Nah, tebing itu berarti di luar ya. Kalau misalkan goa itu di dalam goa. Nah, ketika kalian berteriak di dalam goa, suara kalian tidak akan terdengar jelas oleh orang yang berada di luar goa tersebut. Oke. Karena dirasa ini menurut Ustadz penting, nah nanti kalian bisa pause video ini, kemudian kalian tulis di buku tulis kalian. Oke, paham? Nah, jadi perbedaan antara gema dan gaung itu, kalau gema itu bunyi pantul yang terdengar jelas, kalau gaung bunyi pantul yang terdengar kurang jelas. Paham? Oke, kalau paham kita lanjut ke materi selanjutnya. Bunyi merambat melalui medium. Tadi sudah dijelaskan bahwa yang pertama adalah bunyi dapat dipantulkan. Itu yang pertama. Itu adalah sifat-sifat bunyi. Yang keduanya, bunyi merambat melalui medium. Oke, medium itu artinya berarti media atau tempat. Ya, medium itu artinya media atau tempat. Oke, kita lanjut. Perambatan bunyi
dapat terjadi lewat medium atau tempat, baik benda padat, cair, atau gas. Itu bunyi itu bisa merambat ya, lewat benda padat, benda cair, atau gas. Bisa merambat nih, jadi bisa terdengar. Kalau benda padat, coba kalian pukul-pukul sedikit tuh meja yang ada di sekitar kalian, pukul meja atau kasur atau apa, itu benda padat ya. Kalian pukul-pukul, nanti akan terdengar tuh suaranya seperti apa. Nah, itu merambat melalui benda padat. Oke. Namun, ada namunnya nih, karena mereka ini tempatnya ini bisa merambat lewat benda padat, cair atau gas. Nah, di sini ada namunnya, tapi ya. Namun atau tapi, bunyi tidak dapat merambat di ruang hampa karena tidak ada medium di ruang hampa, karena tidak ada tempat di ruang hampa. Maksudnya hampa itu apa sih? Jadi, hampa itu tidak ada udara. Ya, tidak ada udara sama sekali, hampa dan di dalamnya kosong. Ya, ketika kalian kalau misalkan kalian masuk ke ruangan hampa udara, ya, kalian berteriak, insya Allah suara kalian nggak akan terdengar sampai keluar pun. Ya, contohnya apa lagi selain di hampa udara? Di dalam air. Nah, kalian berteriak tuh sekencang-kencang di dalam air, pasti suara kalian nggak bakal sampai merambat keluar. Ya, tidak akan ada yang mendengar kalian. Seperti itu. Jadi, bunyi itu tidak dapat merambat di ruang hampa. Ya. Bisa merambat di benda padat, bisa merambat di benda cair, dan bisa juga merambat di benda gas. Ya, tapi kalau misalkan ketiganya ini berada di dalam ruang hampa udara, ya, itu tidak akan terdengar sampai keluar. Oke, paham? Nah, bisa dicatat oleh kalian, ya, dicatat di buku tulis kalian menggunakan pensil, ya, pensil. Jangan dulu ke pulpen. Kalau misalkan ke pulpen, kalau ada yang salah, kalian nanti harus mencoret, mentip X, susah ya. Jadi pakai pensil terlebih dahulu, ya. Oke, kita lanjut. Jangan malas-malas untuk menulis karena kita ini kan lagi sekolah. Ya, kalian harus rajin menulis meskipun di rumah. Oke, lanjut. Yang terakhir, sifat-sifat bunyi itu bunyi dapat dibiaskan. Ya, dibiaskan. Apa sih? Coba kita lanjut lagi. Contoh bunyi dapat dibiaskan adalah pada suara petir. Nah, jadi perbedaan suara petir siang dan malam hari itu seperti apa? Nah, seperti ini. Suara petir pada malam hari terdengar lebih keras dibandingkan dengan siang hari. Itu disebabkan karena kerapatan udara di siang hari lebih renggang daripada malam hari. Nah, ini penjelasannya nih. Kenapa suara petir itu bisa dibiaskan? Karena kalau misalkan siang hari, memang terdengar suaranya lebih apa namanya? Suara di siang hari kadang terdengar lebih berisik dibanding dengan malam hari. Karena itu tergantung dari kerapatan udara. Ya, tapi di sini dijelaskan kerapatan udara di siang hari lebih renggang daripada malam hari. Kalau misalkan ada petir malam hari, ya, itu insya Allah suara petirnya akan pada gede-gede, ya, daripada siang hari. Seperti itu. Oke, ini adalah ketiga sifat-sifat bunyi. Yang pertama apa tadi? Ya, bunyi dapat dipantulkan. Yang kedua, bunyi dapat merambat melalui media atau tempat. Yang ketiga ini, bunyi dapat dibiaskan. Oke, kalau misalkan perlu dicatat, silakan kalian catat karena ini nanti penting untuk kalian pelajari lagi. Ada nanti di pembahasan berikutnya. Oke, nah, jadi setelah kita memahami sifat-sifat bunyi, ya, bunyi itu kan bisa terdengar oleh apa sih? Ya, kita lanjut videonya. Oke, bunyi yang kalian dengar setiap hari itu terdengarnya lewat apa sih?
Apa lewat hidung, lewat tangan, atau lewat yang lainnya? Nah, jadi di tubuh kita ini ada bermacam indera. Ya, ada indera penglihatan, ada indera pengecap, ada indera peraba, dan juga ada indera pendengaran. Ya, nah jadi untuk suara ini, untuk bunyi ini dapat dirasakan oleh apa? Yo, ya, suara atau bunyi dapat kita rasakan melalui organ tubuh yang ini. Nah, apa ini? Ini adalah gambar telinga manusia. Ya, telinga manusia itu termasuk indera apa? Oke, kita lanjut. Nah, telinga manusia itu masuknya ke indera pendengaran. Karena kalau suara itu bukan dirasakan, tapi didengar. Ya, didengar oleh telinga. Oke, ya seperti itu. Jadi kalau misalkan indera peraba itu bukan telinga, tapi tangan. Nah, itu contoh yang lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, untuk pembahasan yang ini, silakan kalian buka halaman 42. Kalian bisa buka halaman 42 di buku tematik kalian. Silahkan buka. Sudah? Kalau sudah kalian buka, kalian perhatikan gambar yang ada di halaman 42. Nah, di halaman 42 ini terdapat bagian-bagian telinga. Ya, bagian-bagian telinga itu terdiri dari 3. Ada telinga luar, ada telinga tengah, dan juga ada telinga dalam. Ya, bagian telinga luar itu yang mana sih? Ya, bagian telinga luar itu bisa kalian lihat pada warna-warna yang ada di sini. Di buku kalian bisa kalian lihat warna biru tua itu adalah telinga luar, ya. Warna biru muda itu termasuk ke telinga tengah, dan kemudian warna biru telur asin itu masuk ke telinga dalam. Nah, kita lanjut. Silahkan perhatikan buku kalian. Yang pertama di telinga luar ada daun telinga. Nah, daun telinga nih, tuh yang bisa kalian pegang tuh. Kalian pegang daun telinga kalian. Nah, itu masuknya daun telinga ya. Nah, kemudian daun telinga itu fungsinya untuk apa sih? Kalian baca lihat di situ. Berfungsi untuk menangkap getaran bunyi. Nah, jadi getaran bunyi itu sebelum sampai ke otak kalian itu diterima dulu oleh daun telinga. Oke, kemudian ini masih di bagian telinga luar ya. Selanjutnya ada lubang telinga. Ya, lubang telinga, setiap telinga itu pasti ada lubangnya. Fungsinya untuk apa? Ya, baca sama kalian. Fungsinya untuk meneruskan bunyi ke telinga tengah. Itu lubang ya. Kemudian yang ketiga, liang telinga. Loh, lubang sama liang apa bedanya? Beda ya, kalau di sini itu kalau lubang itu bisa dilihat dari luar. Itu lubang. Kalau liang telinga itu bagian tengahnya ya. Apa sih fungsi liang telinga itu? Kalian lihat lagi di buku kalian. Pada liang telinga terdapat rambut halus yang berfungsi menghalangi debu dan air yang masuk ke telinga. Pada bagian ini juga terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Nah, jadi ketika kalian kemasukan air, telinga kalian langsung kalian keluarin dengan cara kalian miringkan kuping kalian yang terkena air tersebut sampai airnya keluar. Nah, nanti si air ini tidak akan membekas di telinga kalian. Nah, tetapi ada juga nih telinga yang
ada kotorannya. Itu berasalnya dari mana? Nah, kotoran telinga itu berasal dari ini. Kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Jadi di situ nanti kuping kalian juga bisa berkeringat ya. Karena nanti itulah yang kelenjar minyak dan kelenjar keringat itu yang akan menimbulkan kotoran di lubang kuping kalian. Jadi kalian jangan sampai malas untuk membersihkan kuping kalian, oke? Lanjut untuk telinga bagian tengah. Ada tulang pendengaran. Ya, lihat sama kalian lubang tulang pendengaran itu bentuknya seperti cumi-cumi kalau Ustadz lihat ya. Nah, kemudian yang warna biru tersebut itu merupakan gendang telinga. Nah, tulang pendengaran itu fungsinya, lihat lagi sama kalian, berfungsi untuk meneruskan getaran bunyi ke koklea. Ya, lanjut lagi untuk gendang telinga apa fungsinya? Untuk berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang pendengaran. Itu fungsinya. Bisa kalian sambil baca ya. Lanjut ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam ada saluran setengah lingkaran. Lihat itu ada warna ungu, itu saluran setengah lingkaran disebutnya. Nah, fungsinya untuk apa? Fungsinya itu untuk membantu dalam mempertahankan keseimbangan tubuh. Nah, jadi kalau misalkan saluran setengah lingkaran itu tidak ada, ya, nanti kadang tubuh kita merasa nggak seimbang, misalkan suka miring ke kiri atau miring ke kanan gitu ya. Kalau misalkan kayak gitu, itu saluran setengah lingkaran itu ada masalah. Lanjut ke saraf pendengaran. Fungsinya untuk apa saraf pendengaran? Fungsinya itu untuk meneruskan rangsangan bunyi ke otak. Ya. Jadi bunyi itu setelah dari daun telinga ada proses-prosesnya nanti dijelaskan. Oke. Kemudian lanjut ada koklea. Koklea itu berfungsi untuk menerima dan meneruskan getaran bunyi ke saraf pendengaran. Lanjut lagi, ada saluran eustachius. Eustachius dibacanya. Fungsinya untuk menghubungkan ruang telinga tengah dan faring. Apa sih faring? Nah, jadi kalian garis bawah itu di buku kalian. Faring adalah bagian yang menghubungkan mulut dengan kerongkongan. Ya, mulut dan kerongkongan. Jadi semuanya itu yang ada di tubuh kita itu menyatu semuanya ya, saling ketergantungan. Oke? Nah, itu untuk bagian-bagian telinga. Sekarang lanjut ke halaman selanjutnya. Tadi di halaman 42. Sekarang lanjut ke halaman 43 di buku kalian. Buka. Oke. Ini ada proses mendengarkan bunyi. Ya. Bagian yang pertama kalian bisa lihat di buku kalian. Sebelum kita mengetahui itu suara apa, ya misalkan di sini ada suara dari alat musik apa nih namanya? Ini alat musik angklung. Ketika kita sebelum kita tahu bahwa alat musik angklung ini ada suaranya, ini ada proses-prosesnya. Nah, prosesnya itu sangat cepat kalau di sini dijelaskan terlebih dahulu. Oke, kita lanjut. Proses yang pertama berasal dari getaran dari bunyi atau getaran dari sumber bunyi itu getarannya asalnya dari suara angklung. Ya, kemudian gelombangnya itu mulai diterima oleh daun telinga. Proses yang kedua itu adalah gelombang bunyi ditangkap daun telinga. Itu prosesnya. Proses yang ketiga, gelombang bunyi melalui liang telinga. Nah, gelombang itu masuk melalui liang telinga tuh. Ya, setelah dari daun, kemudian masuk lagi ke liang telinga. Kemudian proses yang keempat, bunyi menggetarkan gendang telinga. Nah, disitulah kita akan mendengar tuh suara yang kita dengar tersebut. Kemudian lanjut lagi. Proses yang kelima itu getaran gendang telinga menggetarkan tulang pendengaran. Yaitu proses yang kelima. Proses yang keenam, koklea menangkap getaran dari tulang-tulang pendengaran
dan mengirimkannya ke saraf pendengaran. Kemudian yang terakhir nih, yang ketujuh. Saraf pendengaran mengirim rangsangan bunyi ke otak. Otak menerjemahkan bunyi yang didengar. Nah, dari mulai awal proses dari pertama hingga ketujuh, nah barulah itu akan kalian tahu. Bunyi apa itu? Ya, ketika kalian mendengar suara angklung, oh itu suara angklung. Nah, itulah yang bisa kalian dengar. Kalau misalkan ada suara trompet, trompet dulu nih dibunyikan. Nah, nanti ada proses-prosesnya dari 1 sampai dengan 7. Ya, barulah nanti kalian tahu, oh itu adalah suara trompet. Oke, paham? Ya, kita lanjutkan kembali bahasannya. Nah, jadi kita sudah membahas tentang bagian-bagian telinga, ya. Jadi kita sudah juga membahas tentang proses mendengar bunyi. Telinga kalian itu adalah salah satu organ penting yang ada di tubuh kalian yang harus kalian rawat. Oke, lanjut. Nah, jika telinga kita berfungsi dengan normal, kalian baca, jika telinga kita berfungsi dengan normal, maka kita dapat mendengarkan suara-suara yang ada di sekitar kita, termasuk suara alat musik. Nah, oke, tahukah kamu suara musik yang kita dengar dari alat musik tertentu bisa jadi menandakan bahwa suara musik tersebut sedang dipakai untuk mengiringi orang yang sedang menari. Nah, kalian kalau kuping kalian atau telinga kalian normal bisa mendengarkan suara-suara musik nih, ya, musik yang dipakai untuk mengiringi orang yang lagi menari. Nah, jadi contoh untuk orang yang menari itu, jadi kita akan membahas tentang masuknya ke pembahasan tari kreasi daerah. Contoh tari kreasi daerah itu yang menggunakan alat musik yang dapat kita dengar, salah satunya adalah tari bungong jempa. Nah, di buku kalian itu banyak tuh mengenai tari bungong jempa. Ya, tari bungong jempa ini juga harus menggunakan alat musik. Ya, menggunakan musik untuk pengiringnya. Asalnya dari mana? Nah, tari bungong jempa itu berasal dari Aceh. Ya, kemudian apa sih gerakan dasar dan formasi dari tari bungong jempa tersebut? Jadi gerakannya seperti apa tuh tari bungong jempa? Silakan kalian buka buku tematik kalian pada halaman 50. Oke, sudah dibuka halaman 50? Ya, kita lanjut pembahasannya. Nah, di buku kalian ini ada formasi gerakan tari bungong jempa, ada yang bagian A atau bagian pertama. Kalian perhatikan orang-orangnya itu sejajar lurus dari kiri ke kanan. Nah, disebutnya ini formasinya itu formasi pola lantai horizontal. Nah, jadi gerakan mereka tangannya itu ada di putar ke atas ya, lihat sama kalian tangan-tangannya. Dan posisi mereka itu sejajar dari kiri ke kanan. Namanya pola lantai horizontal. Nah, apa sih horizontal itu? Nah, gerakan horizontal berarti gerakan menyamping lurus dari kiri ke kanan. Itu horizontal ya. Jadi mereka ini berbaris rapih ya untuk gerakan tarinya. Nah, jadi gitu dari kiri ke kanan itu gerakan horizontal. Lanjut, sambil kalian mungkin bisa mempraktekkan tangan kalian seperti orang-orang yang ada di sini. Itu lebih bagus. Lanjut. Bagian yang kedua, ya, itu B. Kalian bisa lihat di buku kalian masih di halaman 50. Ini beda lagi, lihat sama kalian. Orang yang pertama tangannya itu sejajar, lihat.
orang yang kedua tangannya, bukan orang kedua ini, orang kedua ya, tangannya di atas. Kemudian balik lagi, sejajar lagi, balik lagi ke atas. Itu adalah gerakan tari bungung jempa. Ya. Jadi di sini formasinya itu apa sih? Formasinya itu membentuk setengah lingkaran. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, jadi seperti ini setengah lingkaran itu ya. Jadi mereka ada di posisi ini. Gerakan tangannya mulai dari yang pertama itu disejajar. Kalian bisa sambil gerak-gerakan tangan kalian. Kemudian juga ada di sini, ya, tangannya di atas. Lanjut lagi. Nah, yang ketiga atau bagian yang C itu ada di halaman berapa tuh? Ada di halaman 51. Ya. Kalian bisa lihat nih formasi mereka. Formasi mereka itu berbentuk apa? Nah, berbentuk pola lingkaran. Formasinya itu berbentuk pola lingkaran. Dengan tari-tarinya itu tangannya lihat tuh sama kalian. Kaki kiri itu diangkat sedikit dan tangannya itu digerak-gerakkan seperti ini. Ini adalah formasi pola lingkaran. Seperti ini bentuknya. Nah, ya, itu lingkaran. Lanjut. Nah, untuk yang terakhir, ini itu di halaman 52, ini polanya mereka berpasang-pasangan. Kalau tadi sudah setengah lingkaran, ada yang lurus formasinya. Nah, ini beda lagi. Ini mereka berpasang-pasangan dan posisinya itu lihat sama kalian. Ada yang di kiri, di kanan, kiri, kanan. Ya, kanan, kiri, kanan, kiri. Oke, ini namanya pola. Nah, posisinya mereka ada di sebelah kanan. Kemudian yang di depan juga ada di sebelah kiri. Gerakan tangannya, yang pertama itu tangannya di pundak, yang kedua pasangannya itu gerakannya tangannya di depan, pundak ke depan, pundak ke depan. Oke, lanjut lagi, zigzag seperti ini. Nah, ini namanya penari bergerak menyebar dan saling berpasangan. Nama formasinya adalah formasi zigzag. Oke, jadi tadi untuk pola tari apa aja? Ada pola horizontal formasinya, ada pola setengah lingkaran, ada yang lingkaran, dan juga ada yang zigzag. Oke, paham? Nah, kalau sudah paham, untuk materi kali ini dicukupkan dan ini ada tugas untuk kalian kerjakan. Tugasnya gampang. Kalian ini membuat telepon sederhana. Ya, jadi bahan-bahannya ini. Ada gelas plastik bekas air minum kemasan 2 buah. Ada benang kasur atau misalkan untuk benang benang buat ngejahit sepatu gitu ya. Itu tuh benang benang sol bisa ya. Kemudian siapkan peniti, lidi, dan gunting atau cutter. Itu tugasnya ada di halaman 18. Nah, kalian buat untuk membuat telepon sederhana ini. Karena ini tugas IPA yaitu tentang sifat-sifat bunyi atau bunyi dapat merambat di menggunakan media. Ya, jadi medianya itu adalah gelas plastik dan juga benang. Ya, minta dampingan ke orang tua kalian ya untuk membuat telepon sederhana ini. Dan nanti tugasnya bila sudah selesai kalian foto. Ya, minta foto ke orang tua kalian. Caranya kalian itu menyetorkan tugasnya di foto dengan cara memegang hasil tugas kalian, telepon sederhana kalian. Pegang telepon sederhana kalian kemudian difoto. Kirimkan satu persatu ke Ustadz. Paham? Ya, silakan dikerjakan dan untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian dan terima kasih. Ustadz ucapkan selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Ustadz akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.